Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini berjudul Bedong Mayit, di mana cerita ini ditulis oleh Agil Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Di suatu sore di desa Turi, Jawa Tengah, kisaran tahun 1974 sampai 1975, seorang pemuda tampak berlari tergopoh-gopoh sembari mengabarkan sesuatu kepada setiap orang yang dia temui di sepanjang jalan. Pemuda itu adalah Darwis, cucu dari salah satu sesepuh desa yang saat itu tengah mengabarkan kepada orang-orang bahwa kakeknya sudah meninggal dunia. Tolong, Mbak Kakung sedo, ucapnya dengan mimik kata yang menahan tangisnya. Jelasnya yang Darwis wartakan saat itu adalah Mbak Gajul, kakeknya sekaligus sesepuh dari ahli suwo atau penyembuh yang cukup dituakan di desa Turi ini. Tapi beda dengan Darwis sang cucu, para warga justru tampak tidak terlalu terkejut dengan warta kematian itu. Karena memang kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini, Mbak Gajul sakit dan tidak bisa apa-apa. Gantungan penanda adanya lelayu segera dibunyikan. Dilanjut dengan warga yang bergerak kondusif menuju ke rumah Mbak Gajul untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Maklum saja, mendiang memang hanya tinggal berdua dengan cucunya yang selama ini dirawat oleh sang cucu Darwis. Sementara anak satu-satunya yang adalah ayahnya Darwis sudah mapan di luar kota. Singkat cerita, jenazah Mbak Gajul pun sudah dimandikan serta dikafani. Dan kini telah berada terbujur beralas tikar. Terlihat Darwis yang sudah bersimpuh di depan tubuh kakeknya itu, bersamaan dengan para pelayat yang silih berganti melihat tubuh Mbak Gajul sebelum dibawa ke pemakaman. Nang, apakah bapakmu sudah diberitahu? Tanya Mbak Jayu, salah satu sesepuh juga di desa Turi. Sampun Mbah, tadi pagi Pak Cari yang pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram ke bapak, tanggap Darwis seraya mengusap air matanya. Sing sabar Yole, menurut Gusti ini sudah yang terbaik. Lagi pula kasihan Simbamu ini kalau sakit-sakitan terus, kata Mbak Jayus kepada Darwis saat itu. Mbah, kalau saya sih sangat ikhlas, karena saya sebenarnya juga ndak tega melihat Mbah Kakung sakit-sakitan, tanggap Darwis yang setelah itu tiba-tiba teringat tentang wasiat kakeknya sebelum meninggal yang hingga detik ini sama sekali tak dia pahami. Mbah, saya jadi ingat sejak Mbah Kakung mulai sakit, kurang lebih sudah 3 kali beliau ini mengatakan kepada saya perihal kain rombeng yang suatu saat harus dan wajib dikuburkan bersamanya kalau Mbah Kakung ini wafat, ungkap Darwis yang langsung membuat dahi Mbak Jayus mengernyit. Ah, kain rombeng? Kata Mbak Jayus yang tampak berpikir sejenak dan tak lama kemudian langsung menemukan jawabannya. Oh alah, kelingan aku. Saya kira selama ini benda itu sudah dilarung. Yowes, ayo kita cari. Apakah mbakmu juga mengatakan di mana dia menyimpan barang itu? Kata Mbak Jayus yang awalnya membuat Darwis semakin bingung. Memangnya apa sih itu Mbah? Tanya Darwis yang tidak lama kemudian dijawab oleh Mbak Jayus sembari mengajaknya bangkit untuk mencari benda itu. Dimulai dari kamarnya Mbak Gajul. Wes, ayo berdiri dulu, kita cari dulu barang itu, kata Mbak Jayus yang mengajak Darwis agar segera mencari kain rombeng itu. Hingga sesampainya di dalam kamar, barulah Mbak Jayus mengatakan bahwa kain rombeng yang menjadi wasiat dari Mbak Gajul itu adalah kain bedong mayit. Itu bedong mayit Nang, warisan turun-temurun dari simbah buyutmu, jelas Mbak Jayus di dalam kamar mendiang Mbak Gajul yang seketika membuat tengguk Darwis sedikit bergidik. Waduh, apa itu Mbah? Tanya Darwis setelah itu. Wes, saya jelaskan nanti saja. Sekarang yang paling penting kita harus segera menemukan itu dulu, tanggap Mbak Jayus yang setelah itu langsung memulai pencarian di setiap bagian. Ayah itu kalau sampai dah ketemu, soalnya itu adalah wasiat terakhir. Ora ilok, pamali kalau kita tidak menurutinya, pasti ada maksud tertentu sampai-sampai simbahmu mewasiatkannya, ucap Mbak Jayus sembari terus mencari benda itu bersama Darwis.
Sepertinya mereka telah mencari di semua sudut dan setiap jengkalnya kamar Bagajul, dari kolong ranjang, bawah bantal, sampai di sela lipatan baju-baju yang berada di lemari. Tapi mereka tak juga menemukan benda yang dimaksud. Hingga akhirnya mereka pun keluar sembari berpikir untuk mencarinya di tempat lain. Wajah Mbak Jayus terlihat memerah. Ada rasa takut yang coba untuk dia tutup-tutupi kala itu. Entah apa alasannya. Yang jelas Mbak Jayus kembali berkali-kali mengulang perkataannya bahwa kain rombeng yang menurutnya adalah bedong mayit itu harus segera mereka temukan. "Tenang Mbah, habis ini kita cari di ruang lain," kata Pak Imin yang mulai merasa aneh dengan gelagat Mbak Jayus. Mungkin bagi Darwis yang masih muda, wasiat kakeknya itu bukanlah hal yang terlalu begitu penting. Lagi pula itu kan hanya kain rombeng, apa pentingnya sih? Kecuali kalau wasiat harta atau warisan, baru itu harus disampaikan, batin Darwis saat itu. Hingga sore pun berganti malam, liang lahat memang sudah siap beberapa jam lalu. Tapi hingga malam ini, jenazah Mbak Gajul belum dikebumikan. Itu semua atas saran dari orang-orang yang memilih untuk menunggu Pak Dirja, anak Mbak Gajul sekaligus ayah Darwis itu, menerima telegram dari Pak Carik tentang warta atau kabar meninggalnya Mbak Gajul. Karena rasa-rasanya akan lebih elok jika anak satu-satunya itu menyaksikan sendiri jenazah ayahnya masuk ke dalam pusara. Tampak warga yang berkumpul di bawah tenda sederhana yang berdiri di depan rumah Mbak Gajul. Terlihat juga di sana Darwis yang tengah mengobrol dengan para pemuda sebayanya. Tak terlihat lagi raut kesedihan di wajahnya karena mungkin sedang teralih oleh canda-canda dari teman-temannya itu. Malam itu, Mbak Jayus kembali datang dan langsung kembali menemui Darwis. Dia bertanya lagi kepada cucu Mbak Gajul itu, apakah kain rombeng yang tadi sempat mereka cari itu sudah ditemukan atau belum? Belum, Mbah. Esok aja, Bapak yang nyari. Sepertinya dia lebih tahu perihal itu, Mbah. Jawab Darwis yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan wasiat dari kakeknya tersebut. Mendengar jawaban dari Darwis, Mbak Jayus pun berlalu sembari berpesan agar Darwis atau bapaknya itu besok benar-benar mencari benda itu sampai benar-benar ketemu. Tapi baru saja Mbak Jayus beranjak dan duduk bersama orang tua sebayanya di sudut lain tenda itu, tampak dua orang kakek-kakek menghampiri Darwis lagi. Dia adalah Mbak Roso dan Mbak Mangun, salah dua dari sesepuh di desa Turi ini. Yang mana beliau-beliau ini menanyakan hal yang kurang lebih sama seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Jayus. Darwis pun menjawab sembari menghela napasnya dengan mengulang jawaban yang tadi dia ucapkan kepada Mbak Jayus, bahwa ayahnya lah yang besok akan mencari bedong mayit atau kain rombeng itu. Dalam ketidakpahamannya, Darwis tentu merasa jengkel karena teman-teman kakeknya itu malah lebih serius mengurusi hal yang tidak rasional itu daripada menghargai perasaannya yang tengah bertugas saat itu. Apaan sih? Pasti Mbak Jayus yang memberitahu mereka. Lagian kenapa juga tadi saya malah memberitahu tentang wasiat dari Mbak Kakung itu? Batin Darwis yang agaknya malah menyesal karena telah membicarakan wasiat itu. Sejatinya, manusia yang paling sedih atas wafatnya Mbak Gajul adalah Darwis itu sendiri. Alasannya karena memang sejak ibunya meninggal dan ayahnya memilih kerja di luar kota dari usia 8 tahun, mendiang Mbak Gajul dan mendiang Mbak Runi, istrinya Mbak Gajul yang telah merawatnya. Tak ditampik juga oleh Darwis bahwa saat ini dia benar-benar merasa sedih dan kehilangan. Tapi entah mengapa, khusus dalam konteks nirlogika ini, Darwis merasa kalau ini bukanlah hal yang harus diseriusi. Mungkin memang sulit memasukkan sebuah ketidakmasukakalan untuk menjangkau pikiran seperti seorang Darwis yang waktu itu baru menginjak usia yang ke-23 tahun. Singkat cerita, hari berikutnya kala itu sekira pukul 10 pagi, Pak Dirja ayah Darwis akhirnya sudah tiba, menandakan bahwa telegram kiriman dari Pak Carik benar-benar telah sampai kepada anak Mbak Gajul itu. Selayaknya orang yang kehilangan, tangisan Pak Dirja pun pecah seketika. Dia berjalan tertatih-tatih merangsek bergumul di antara para pelayat dan langsung dihampiri oleh Darwis yang matanya juga sudah mulai berair. Darwis pun memapa Pak Dirja yang baru saja tiba. Dia melangkah masuk dan langsung memperlihatkan jenazah Mbak Gajul. Hingga tangisan pun semakin pecah oleh Pak Dirja, begitu pula dengan Darwis. Kini di depan jenazah, ayah dan anak itu pun menangis bersama.
Hingga setelah beberapa detik dan menit berlalu, Pak Dirja yang sudah agak biasa menata napasnya pun kini berkata kepada Darwis agar jenazah Mbak Gajul segera dimakamkan. Min, panggilkan Pak Ustadz, kita bawa Mbak Kaku ke makam sekarang, pinta Pak Dirja kepada Darwis. Darwis pun keluar menghampiri Pak Ustadz yang kebetulan juga tengah duduk di antara para pelayat itu. Perihal perintah dari ayahnya yang ingin jenazah kakeknya itu segera diberangkatkan. Hingga singkatnya di depan rumah, sekira mungkin 30-40 menit kemudian, jenazah Mbak Gajul pun sudah berada di dalam keranda, bertutup dengan ambiang-ambiang lengkap juga dengan rangkaian bunga mawar dan juga pandan yang tersampir menyelempang di atasnya. Tampak kini Pak Lurah memberikan sepatah dua patah kata berlanjut dengan Pak Kaum atau Pak Ustadz yang mulai memanjatkan doa pengantar sebelum membawa Mbak Gajul ke makam setempat. Suasana doa saat itu cukup hikmat, semua orang menunduk menengadahkan tangannya, tapi tidak dengan Darwis yang kini justru tambah gelisah, menoleh ke sana kemari seperti tengah mencari seseorang. Benar, lagi-lagi entah mengapa, di antara doa pengantar yang sedang dibacakan oleh Pak Kaum itu, tiba-tiba saja Darwis kepikiran akan wasiat kakeknya. Dengan gelisah dia kini terlihat menerawangi setiap wajah para pelayat, berharap pada Mbah Jayus, Mbah Roso, ataupun Mbah Mangun di situ. Tapi nihil karena dia pun segera sadar bahwa teman-teman kakeknya itu memang tidak ada. Darwis yang semakin gelisah, kini terlihat menoleh ke arah ayahnya. Saat itu dia mulai berpikir untuk menyampaikan wasiat mendiang kakeknya itu. Akan tetapi situasinya tidak mendukung, yang mana keadaan saat itu mulai membuatnya merasa sulit untuk berangkai kata-kata. Hingga waktu pun akhirnya terbuang bersamaan dengan doa dari Pak Kaum yang sudah selesai dipanjatkan. Kemudian jenazah Mbak Gajul pun mulai diberangkatkan menuju makam. Dalam iring-iringan, wasiat itu seperti semakin mengganggu pikiran Darwis. Sekali lagi dia menoleh dan mencari keberadaan teman-teman kakeknya. Sampai akhirnya Darwis pun mencoba untuk bertanya kepada para warga. Dan hingga setelah beberapa kali menanyakan kepada orang-orang yang berbeda, dia pun akhirnya mendapatkan jawaban yang pada intinya mengatakan bahwa mereka semua, yaitu Mbah Jayus, Mbah Roso, ataupun Mbah Mangun tiba-tiba jatuh sakit. Darwin pun pasrah dalam situasi itu dan mencoba untuk kembali berpikir logis hingga singkatnya setelah melalui semua prosesi, jenazah Mbah Gajul pun akhirnya dimakamkan tak sesuai seperti yang telah diwasiatkan. Sore pun berganti malam, doa tahlil baru saja selesai dilaksanakan oleh para warga. Tampak kini Darwis pun duduk bersama dengan teman sebayanya dengan perasaan bersalah yang kini mulai membayanginya. Apa ndak apa-apa ya? Batin Darwis saat itu bersamaan dengan tapukan pundak dari ayahnya yang menyuruh dirinya untuk membeli sebungkus rokok. Bapak belikan rokok sana leh, satu solop sekalian buat melekan orang-orang, pinta Pak Dirja kepada anaknya. Darwis pun berjalan menuju warung dengan perasaan bersalah yang kian berputar-putar di otaknya. Ah, biarin aja lah, batinnya sembari terus melangkah. Sebetulnya rasa bersalahnya itu bukanlah tentang akibat yang akan timbul, toh dia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik semacam itu. Tapi yang sebenarnya menjadi beban pikirannya saat ini adalah betapa kurang ajarnya dia tidak mau memenuhi wasiat kakeknya yang menurutnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Hingga kejadian aneh pun terjadi, yang mana ini mungkin adalah awal yang diakibatkan oleh setitik kesalahannya itu. Saat itu, Darwis yang baru saja sampai setelah membeli rokok, seketika dibuat terheran-heran dahinya mengernyit melihat tenda depan rumahnya yang semula ramai, kini tampak sepi dengan meja dan kursi-kursi yang terlihat sedikit kacau. Pak, Bapak, panggilnya seraya berjalan meragu. Ia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menoleh ke sana dan kemari sembari terus memanggil-manggil ayahnya itu. Apa-apaan ini? Batinnya yang semakin keheranan. Namun tidak lama setelah itu, dia pun seketika merasa lega saat samar-samar dia mendengar suara keramaian dari arah belakang rumahnya. Mereka lagi pada ngapain di sana? Ucapnya sembari beranjak menghampiri sumber dari suara itu. Suaranya jelas dari belakang rumah, bahkan sesampainya ia di ruangan paling belakang, yaitu di ambang pintu dapur.
Darwis 1000% yakin, sangat yakin bahwa suara orang ramai itu masih benar-benar dia dengar. Tapi semua berubah menjadi senyap ketika dia membuka pintu belakang itu. Karena suara yang semula dia dengar ramai itu sekarang tiba-tiba lenyap seketika dan berubah menjadi keheningan. Darwis pun melangkah keluar dari pintu untuk memastikan yang mana kenyataannya keadaan belakang rumahnya itu memang benar-benar sepi dan hening. Apa aku salah dengar ya? Batin Darwis seraya berbalik dan hendak kembali masuk. Akan tetapi belum sampai dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba dengan samar dia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Menyadari itu, Darwis sampai menghentikan langkahnya. Dia pun hendak berbalik dengan maksud untuk memastikan suara nyanyian itu. Tapi belum sempat dia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba nyanyian itu berhenti bersamaan dengan suara wanita yang berkata sembari menepuk satu pundaknya. Aku ini ono loh, ucap suara dari seorang wanita sembari menepuk pundak si Darwis. Darwis terkejut bukan main, tapi entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Cucu Mbak Gajul itu justru malah membalikkan badannya. Hingga terlihatlah kini tepat beberapa jengkal di depan matanya sosok yang baru saja berbicara dan menepuk bahunya itu. Sosok itu berubah wujud tubuh yang seluruhnya ditutupi oleh kain lusuh. Darwis sempat bertahan beberapa detik dalam keadaan itu, hingga akhirnya dia pun berlari keluar dan kembali bingung setelah melihat keadaan depan rumahnya yang ternyata masih ramai dengan orang-orang. Mana rokoknya nak? Dipanggil-panggil kok malah nyelonong masuk aja, kata ayah Darwis yang seketika membuyarkan kebingungan itu.